Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mengukur dan meramalkan pasar. Definisi pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi, yaitu menjual atau membeli barang dan jasa atau sumber daya ekonomi lainnya. Pada umumnya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung di tempat tersebut dan barang yang ditransaksikan dapat dilihat secara fisik di tempat tersebut. Contoh pasar konkret adalah pasar tradisional, supermarket, mal, dan lain-lain. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang menyelenggarakan kegiatan transaksi jual beli barang-barang, namun barang yang ditransaksikan tersebut tidak berada di tempat tersebut. Jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah pasar di mana perusahaan tunggal mengendalikan seluruh pasar. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang menggambarkan suatu struktur pasar yang didominasi oleh hanya sejumlah kecil perusahaan yang menghasilkan kompetensi terbatas. 3. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. 4. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna menggambarkan struktur pasar di mana sejumlah besar perusahaan kecil bersaing satu sama lain. B. Mengukur besar pasar saat ini. Mengukur permintaan pasar. Mengukur permintaan pasar adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu dalam wilayahnya geografis tertentu dalam periode waktu tertentu dalam lingkungan pemasaran tertentu dan di bawah program pemasaran tertentu. Ada titik awal untuk menguji dalam rangka mengukur tingkat permintaan pasar, yaitu 3 bagian mempunyai pengaruh terbesar terhadap hasil-hasil. Dalam urutan pentingnya bagian-bagian itu adalah 1. Daftar atau media yang kita gunakan untuk mencapai pasar kita. 2. Penawaran yang kita buat untuk pasar guna membuat mereka memberi komitmen terhadap pemasaran. 3. Pendekatan kreatif yang dilakukan ketika menyampaikan pesan. C. Mengukur besar pasar yang akan datang. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang diperlukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi beberapa besar peluang besar yang tersedia di masa depan. Peramalan permintaan merupakan suatu usaha untuk mengetahui jumlah produk atau kelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu. Adapun prosedur yang dilakukan di dalam penyusunan peramalan permintaan pasar adalah 1. Analisis ekonomi, 2. Analisis industri, 3. Analisis penjualan mass, 4. Analisis peramalan permintaan, 5. Pengawasan hasil dari peramalan. Analisis ekonomi yakni mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro terutama aspek kependudukan dan pendapatan. 2. Analisis industri yakni analisis terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis yang diusulkan dalam studi pelayanan proyek. 3. Analisis penjualan masa lalu yakni dilakukan untuk melihat market positioning atau produk dalam struktur persaingan dan dari padatnya dapat diketahui market share produk tersebut. 4. Analisis peramalan permintaan di masa berkaitan dengan perencanaan program pemasaran di masa yang akan datang. 5. Pengawasan hasil dari peramalan yakni usaha untuk meminimalisasi kesalahan hasil dari berbagai teknik peramalan yang digunakan. Untuk mengetahui
forecasting atau peramalan terhadap permintaan pasar. Di sini akan diuraikan beberapa metode peramalan terhadap permintaan pasar dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual dari perusahaan. Secara garis besar, terdapat dua macam metode peramalan permintaan yang bisa dilakukan, yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu berisikan teknik survei dan teknik jejak pendapatan atau opinion polls. Sedangkan metode kuantitatif berisikan metode time series, metode 10-liner, metode kuadratik, metode variasi musim, dan metode ekonometri. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.